Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada malam ini kita akan membahas tentang babu ahkamil miyah, yaitu bab tentang hukum-hukum air. Mari kita baca hadisnya. Qala al-muhadditsu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana muslimin bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Hadis pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu mitatuhu akhrajahul arba'ah wa banu Abi Syaibah wal labzu lahu wa banu Khuzaimah wa Tirmizi wa rawahu Maliku wa Syafi'i wa Ahmad. Artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai laut, bahwasanya air laut itu hukumnya suci mensucikan serta halal dimakan bangkainya. Hadis ini disebut oleh empat imam ahli hadis dan Ibnu Abi Syaibah. Sedangkan lapas hadis ini menurut Ibnu Khuzaimah dan Imam Tirmizi bahwasanya hadis ini sahih, sebab hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dari hadis ini kita memperoleh fiqhul hadis. Fiqhul hadis itu hukum-hukum fikih, ada 7. Hukum fikih yang pertama yang dapat kita pahami dari hadis ini, yang pertama, yutlabu mimman jahila syai'an ayus ala anhu ahlul ilmi, yaitu dituntut kepada orang yang tidak mengetahui hukum suatu masalah, yaitu untuk bertanya kepada ahlul ilmi. Maka dengan dia bertanya, maka perkara yang dihadapi atau suatu yang tidak dipahami, dia akan paham dengan sebab bertanya kepada ahlul ilmi. Yang kedua, jawazu rukubul bahri li ghairi ta'atin li anna sa'ila innama raqibuhu lis-sayyidi. Boleh menggunakan laut itu sebagai alat transportasi atau sebagai alat pengangkutan sekalipun bukan sebagai suatu ibadah, karena si penanya terbiasa menggunakan laut untuk menangkap ikan, sehingga dia bertanya tentang hukum air laut, karena dia tidak mungkin menggunakan air minum yang disediakan untuk dipakai berwudu. Makanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya hukum air laut itu suci mensucikan, boleh kita gunakan untuk berwudu. Yang kedua, khauful atashi yubihu tarku isti'malil ma al-mu'adi lisyurbi fil taharati. Apabila dikhawatirkan terjadi kehausan bagi kita, maka boleh kita tidak menggunakan air minum untuk bersuci. Li ikrari rasuli as-sa'ila alal muhafazati alaihi wa adamut tadkhuri bihi. Karena adanya pengakuan Rasulullah SAW kepada si penanya, hendaklah kita menghemat, hendaklah kita
memelihara air minum kita itu dan tidak menggunakan air minum kita itu untuk bersuci. Yang keempat, ma'ul bahri tahirun mutahirun yarfa'ul hadasa wa yuzilal khobasa. Air laut itu hukumnya suci mensucikan. Karena itu air laut itu dapat menghilangkan hadas besar dan dapat mensucikan kotoran. Yang kelima, as-samaku la yahtaju ila zakati lianna syari'a ahalla maitatu wa mislahu baki hayawanul ma'. Ikan itu tidak harus disembelih karena sesungguhnya syariat Islam menghalalkan bangkainya untuk dimakan, dan semua jenis hewan-hewan laut itu dibolehkan dimakan dan tidak perlu disembelih. Yang keenam, halla aklu maitatal bahri min dawabatil lati la ta'isha illa bihi. Halal memakan bangkai hewan-hewan yang ada di laut itu selama hewan itu tidak hidup di dua tempat. Hewan laut itu boleh dimakan selama dia hanya hidup di air laut saja. Yang ketujuh, jawazul jawabi bi aksari minas su'ali tatmiman lil faidati wa ifadatun li ilmi ghairil mas'uli anhu. Boleh bagi seorang ahlul ilmu menjawab suatu pertanyaan dengan jawaban yang lebih luas dan lebih banyak, dengan tujuan untuk menyempurnakan faedah serta untuk memberikan pengetahuan kepada seorang penanya. Kesimpulannya, bahwasanya air laut itu hukumnya suci mensucikan dan boleh digunakan untuk menghilangkan hadas besar, serta juga semua hewan-hewan yang hidup di laut itu halal bangkainya dimakan dan tidak perlu disembelih. Sekian, mari kita tutup pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga apa yang kita bahas pada malam ini ada manfaatnya bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.